Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Sehingga kita bisa dipertemukan di pembelajaran online pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Walaupun kita sedang berada di masa pandemi yang mengharuskan kita melakukan pembelajaran online, namun semangat belajar kita harus tetap sama seperti sedang belajar tatap muka. Pada intinya, tetap semangat belajar, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa menjaga kebersihan, jangan lupa menjaga kesehatan, dan jangan lupa memakai masker jika kalian keluar rumah. Pada pembelajaran online pada hari ini, kita akan membahas kelangkaan dan kebutuhan manusia sebagai permasalahan ekonomi. Mulai dari mendeskripsikan kelangkaan dan kebutuhan manusia sebagai permasalahan ekonomi, macam-macam kelangkaan, faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan, dan mencari solusi dari masalah kelangkaan dan kebutuhan sebagai permasalahan ekonomi. Nah, baik anak-anak, kita mulai pembelajaran online pada hari ini ya. Di sini Ibu ada berita tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia sebagai permasalahan ekonomi. Salah satunya yaitu tentang kelangkaan masker dan hand sanitizer di masa pandemi ini. Silahkan kalian lihat dan amati video berikut ini. Warga di beberapa daerah masih kesulitan mendapatkan masker dan hand sanitizer seperti di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Belawan, Sumatera Utara. Sementara masyarakat di Kota Bogor masih bisa mendapatkan masker dengan harga murah di apotek. Namun satu orang hanya boleh membeli 2 lembar. Mbak, masker kosong. Masyarakat Cilengsi, Kabupaten Bogor terpaksa gigit jari ketika mendatangi apotek Kimia Farma yang ada di sekitar permukimannya. Masker yang mereka butuhkan ternyata masih langka. Apotek plat merah ini menjadi tumpuan karena menjual masker dengan harga yang rasional. Namun semuanya sudah ludes dan belum ada persediaan lagi. Masker ada nggak stoknya? Di sini belum ada. Belum ada. Masalah serupa juga dialami warga Belawan, Sumatera Utara. Sejak COVID-19 mewabah di sejumlah negara, masker dan cairan pembersih tangan sulit didapat di toko-toko obat dan alat kesehatan. Meski sudah tidak ada persediaan, beberapa apotek memilih untuk tidak berbelanja barang baru karena harganya yang tidak masuk akal. Stok masker kita di sini masih ada, Kak? Kosong. Sejak kapan kosongnya, Kak? Lama, sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu ya. Biasanya di sini memang jual masker. Kalau harganya sendiri terakhir berapa? Terakhir jual 28-30 gitu Per kotak. per kotak. Kalau hand Jadi sanitizer setelah harganya naik sekali, ya udah kami milih nggak jual. nggak jual lagi gitu Nggak ya. logika lagi harganya. Kalau hand sanitizer sendiri, Kak? Itu juga kami nggak dapat barang lagi semenjak habis. Jadi ini kalau Padahal warga mengaku sangat membutuhkan masker dan hand sanitizer. Mereka kecewa karena kesulitan mendapat keduanya. Lagi sekarang banyak penyakit gejala ini virus corona kan katanya. Kita kan menjaga. Khawatir, Bang ya? Khawatir ya. Harapannya sendiri, Bang, ini kan beberapa hari ini udah terdeteksi Indonesia masuk corona. Harapannya seperti apa, Bang? Harapannya untuk pemerintah ya harus secara cepat lah tertanggap untuk mengatasinya. Jangan sampai timbul korban banyak gitu, Bang. Sementara di Kota Bogor, Jawa Barat, warga masih bisa mendapatkan masker dan hand sanitizer di apotek BUMN. Namun, jumlah pembelian dibatasi. Berapa harganya? 2.000 rupiah. satu orang Dua biji ya satu orang ya. Tapi untuk saat ini ada berapa kira-kira? Ada berapa dus kira-kira? 5-6 dus ya untuk satu Kimia Farma. Di Bogor ini? Oh, untuk di sini aja. Oh gitu. Jadi memang sangat terbatas ya, Bu. Meski hanya mendapat 2 lembar per orang, warga masih merasa lega karena bisa mendapatkan masker dengan harga yang rasional. Ya
susah nyari di beberapa apotek sih, memang susah. Di Bogor? Iya. Di online. Di online pun Di online juga? susah. Ini baru dapat sekarang? Baru dapat sekarang. Berapa Pak harganya? Harganya sih masih standar sih, masih Rp2.000 satu? Ini satu paket ya? satu paket ya. Tapi cuma boleh beli 2 pieces. Oh, dibatasi. Sementara beberapa orang mengakalinya dengan bolak-balik ke apotek. Masker beli berapa Ibu? Satu balik lagi, satu lagi. Oh gitu. Sama terbatas soalnya. Oh terbatas. Jadi satu orang berapa Bu belinya? Cuma 2 maksimal. Cuma 2 maksimal. Berapa harganya? 2.000 satu. Oh, Satu ini pieces 2.000, 2 4.000. Oh, jadi 4.000 sudah ada 2 di dalamnya. Di dalamnya. Selain masker dan cairan pembersih tangan, masyarakat di Kota Bogor juga banyak berbelanja vitamin yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Tim TV One mengabarkan. Bapak mau nanti saya kasih. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kelangkaan dan kebutuhan manusia sebagai permasalahan ekonomi? Ada yang tahu nggak? Ya betul, kelangkaan itu timbul karena barang yang kita inginkan jumlahnya terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Maka dari itu, kelangkaan dan kebutuhan manusia itu termasuk ke dalam permasalahan ekonomi. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam kebutuhan. Yang pertama yaitu ada kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Menurut intensitas atau tingkatannya, kebutuhan dibagi menjadi 3 lagi nih. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi. Pasti kalian sering mendengar tentang kata sandang, papan, dan pangan. Kalau tidak terpenuhi, maka akan mengancam hidup dari manusia tersebut. Contoh kebutuhan primer yaitu ada makanan, ada minuman, ada pakaian, dan ada tempat tinggal. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Kalian tahu nggak sih kebutuhan sekunder itu apa? Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang kepentingannya berada di tengah-tengah. Contohnya ada handphone, ada meja, ada kursi, dan ada koneksi internet. Yang terakhir yaitu ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu sama sekali tidak mengancam kehidupan manusia. Ada yang tahu nggak contoh dari kebutuhan tersier itu apa? Ya betul, kebutuhan tersier yaitu seperti mobil mewah, kapal pesiar, motor yang mewah, atau barang-barang yang mewah tetapi kita sama sekali tidak terlalu membutuhkan barang tersebut. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan menurut sifat dan waktu penggunaannya. Kebutuhan menurut sifatnya itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmani, yang kedua yaitu ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh fisik atau tubuh manusia, seperti makan, minum, olahraga, atau obat jika kamu sakit. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang diperlukan batin atau jiwa manusia, seperti kenyamanan, ketenangan, dan kesehatan mental. Yang selanjutnya itu ada menurut waktu penggunaannya. Ada 2 jenis. Yang pertama sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Seperti kamu sekarang merasa lapar, jadi kamu harus makan agar rasa lapar kamu terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan di masa yang akan datang. Contohnya yaitu menabung. Nah, yang terakhir ada kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya itu ada 2 ya anak-anak. Yang pertama itu ada kebutuhan individual. Kebutuhan individual itu contohnya nih, jika kamu memakai pasta gigi, maka pasta gigi tersebut tidak akan kembali seperti sebelum kamu menggunakannya. Ada lagi contohnya, jika kamu meminum air mineral di dalam botol, maka
air mineral tersebut tidak akan kembali seperti semula sebelum kamu meminumnya. Seperti itulah kebutuhan individual yang mana jika sudah digunakan tidak dapat kembali seperti semula. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu kebutuhan yang kaitannya dengan banyak orang. Artinya kebutuhan itu bisa digunakan bersama-sama. Contohnya itu ada jalan raya dan ada jembatan. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini atau ada yang belum jelas? Kalian bisa bertanya lewat WhatsApp grup yang sudah kita buat ya. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pertemuan kali ini. Kelangkaan itu timbul akibat barang yang kita butuhkan terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bijak dalam menggunakan barang dan jasa. Kita harus tahu mana barang yang benar-benar kita butuhkan atau barang yang hanya kita inginkan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin berpesan kepada kalian. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti memakai masker, menjaga jarak, karena pandemi ini belum berakhir. Sekarang di Jakarta, PSBB sudah akan diterapkan kembali. Itu artinya virus corona ini masih ada di Indonesia dan belum berakhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker jika kalian keluar rumah. Nah, tadi di awal pembelajaran, Ibu telah memberikan kalian sebuah berita tentang kelangkaan. Selanjutnya kalian cari solusi terhadap berita tersebut dan dikirimkan ke Google Classroom. Ibu akan memberi kalian tugas untuk kalian belajar di rumah. Tugasnya apa sih, Bu? Gitu kan. Tugasnya yang pertama, lakukanlah vlog wawancara dengan orang tua kalian di rumah bertemakan kebutuhan dan kelangkaan yang sangat sering dialami oleh orang tua kalian saat ini. Yang kedua, buatlah video yang menarik dan kreatif saat melakukan vlog wawancara dengan orang tua kalian. Yang selanjutnya, kegiatan proyek dilakukan peserta didik di rumah. Apabila mengalami kesulitan, mintalah bantuan kepada guru atau orang tua. Jadi, kalau kalian mengalami kesulitan terhadap tugas ini, kalian bisa bertanya kepada ibu atau bertanya ke orang tua kalian. Yang terakhir, kirimkan hasil desain dan video yang kalian telah buat pada kantong tugas di Google Classroom. Nah, formatnya akan Ibu kirimkan di Google Classroom ya anak-anak. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran daring hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.